mengenal atau gimana? Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santai Matoh. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kami berada di wisata Kayan Api Bojonegoro. Ini salah satu objek wisata yang terkenal di kota Bojonegoro. Jadi monggo para turis-turis bisa datang ke tempat ini ya. Ini sekaligus promo-promo dikit lah. Nah, ini kami Santai Matoh Ustaz Tim Padepokan Matoh Jagat juga ada di sini. Nah, kita sama-sama lagi kolaborasi. Dan kali ini Santai Matoh melanjutkan video yang sebelumnya, dan juga ini salah satu request dari penonton untuk mencari kebenaran dari si Aep, salah satu saksi kunci juga atas pembunuhan si Vina Cirebon, si Eki. Nanti kita akan coba tarik secara langsung jin khorin ataupun ruh sukmanya dari si Aep yang konon-kononnya asli orang Bekasi, yang katanya juga dia bekerja di tempat cucian mobil motor, yang mana tempat kerja itu dekat dengan TKP pembunuhan Vina Eki. Baik, ini akan kita lakukan pembersihan dulu untuk mediator Mas Asli. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Ya, saja akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik kamu salah satu khorin si Aep yang wajahnya saya bayangkan dalam pikiran saya ini sebagai saksi kunci pembunuhan Vina Cirebon dan Eki Cirebon. Saya hadirkan nama untuk pembedakan. Masuk. Aduh, di sini panas. Panas? Enggak, di sini dingin kok. Ini mana ini? Kamu siapa? Kamu ada di Jawa Timur nih sekarang. Kamu siapa? Di sini banyak demit. Banyak demit. Mana ada banyak orang. Itu Banyak orang. sana. Apa di situ juga? Kamu takut sama Besar demit? tuh semuanya di sini. Kamu takut sama demit? Yang mau dimakan itu? Mereka itu badannya besar-besar. Saya mau itu tak suruh makan kamu sekarang juga. Salah saya apa kok? Saya ditarik kemudian mau dimakan kan? Nah, ini sebenarnya juga ini saya. Tolong saya. Apa benar kamu namanya si Aep itu? Saya kan hanya jin Korea. Iya, maksudnya kamu yang menempati jasad si Aep. Iya. Enggak. Iya. Kalau kamu ada masalah sama Aep, jangan libatkan saya. No. Saya hanya jin Koreanya. Tadi ada masalah mah ingin tahu aja, kenalan sama si Aep itu bagaimana, kan kamu yang tahu kesadarannya. Nah, ini bisa jujur ya, jangan ditutupi ya. Kamu kan tahu semuanya. Ya tapi lepaskan saya dari sini. Ya nanti saya lepaskan, nanti kamu kasih jujur. Begitu ada buruan tuh juga di sini. Iya. Nah, nah, oh itu ada seorang wanita juga tuh. Iya.
Oh, di belakang sana ya. Apa itu? Oh, Tuhan tuh. Nah, Nah, ini semuanya malah datang. Ya wes biarin. Ya ini mau saya tanyakan, ini kan kamu udah mengikuti jasad si AF, ya juga kamu sudah tahu ini masalah kasus yang viral saat ini, pembunuhan Vina dan Eki Cirebon loh. tahu. Dan ini kan Sudah. katanya si AF ini kunci, saksi kunci yang tahu. Mungkin wajahnya Eki ataupun waktu pembunuhan itu kan ada di tempat kerjanya si AF. Bener itu, waktu pengejaran motor-motoran, Tahu. lempar-lempar batu itu dekat tempat kerjamu. Dia tahu pelakunya karena sering ngobrol dan sering minum di dekat tempat kerjanya. Oh, kerjanya yang jatuh di tempat itu ya si AF ya. Ya, makanya kenal, tahu. Dan pada saat itu memang jasad yang saya tempati itu lagi berada di dekat tempat kejadian di mana motor yang ditunggangi itu dilempari batu. Dia hanya berbicara itu saja untuk sampai terjadinya menghilangan nyawa dia tidak ikut, malah ketika ada pelemparan batu dia malah ikut takut terus kabur. Oh, takut nanti dilempar juga gitu ya, Iya. nggak mau ikut campur ya. Dia sudah didatangi sama itu bapaknya Eki yang pacarnya Vina. Didatangi kenapa? Dan urusannya apa kok datangi? Bapaknya Eki itu kan kenal sama si Aep, dekat juga. Dan kebetulan tempat kejadiannya juga dekat dengan tempat kerjanya walaupun ada jarak juga. Dan diinterogasi, ditanyai, dia mengungkapkan semuanya. Terus yang si bapaknya si Eki itu pesan gimana? Turuh tutup mulut atau? Pada awal mulanya kan hanya ingin tahu saja, karena dari pihak berwenang bilangnya itu adalah kecelakaan. Dan si bapaknya Eki itu masih tidak percaya, kemudian menghubungi si Aep ini. Kemudian barulah diungkapkan kalau ada terjadinya itu semuanya itu yang direncanakan, dilempari batu dan lain sebagainya. Awal mulanya belum berani untuk mengungkapkan. Dari bapaknya Eki itu sebenarnya sudah tahu kejadiannya dari si Aep, tapi belum berani membicarakannya kepada atasannya. Karena tahu anak yang dari ketua gengnya itu, dari 3 orang itu, salah satunya keluarganya memang petingginya dari si bapaknya Eki. Oh gitu. Ya. Kemudian disuruh tutup mulut sekalian si bapaknya Eki ini. Sekarang katanya juga jabatannya semakin bagus. Karisnya katanya semakin bagus juga bapaknya Eki. Katanya gitu. Iya. Nah ini juga ini yang mau saya tanyakan kan kasus salah tangkap tuh loh. Si Eki katanya yang ditangkap yang baru-baru ini tuh bukan Eki yang sebenarnya, bukan Eki yang asli. Nah ini kan kambing hitam, dan ini kan saksi kuncinya kan si Aep yang pernah mengenal wajahnya atau bertemu ngobrol. Ya ini menurut kamu sebagai di dalam jasad si Aep itu benar enggak itu yang dituduh atau ditangkap sekarang itu benar si Eki? Dia disuruh untuk mengiyakan orang itu dan disuruh bahwasanya dulu waktu si Eki itu sering duduk atau nongkrong di dekat tempat kerjanya, disuruh bahwa tidak pernah bicara atau hanya sekedar lihat wajahnya saja dan sekarang samar gitu. Kemudian ketika si Eki ini ditangkap, dia disuruh mengiyakan.
dan tidak banyak yang boleh diungkapkan. Harus memang berbicara kalau tidak kenal sama Egi, padahal dia kenal. Nah, sampai kok bilangnya juga si Aib ini mengatakan bahwa si Aib yang sekarang ditangkap, si Egi yang ditangkap sekarang ini benar Egi yang ikut terlibat pembunuhan si Egi Pelang itu. Ya, kalau dia mau selamat ya harus seperti itu. Dia itu orang kecil, dia sadar. Kalau dia ikut terlalu dalam, kemudian ungkap terlalu dalam, bisa hilang dia. Apa yang terjadi sekarang sama dengan petinggi ya, dia harus mengikuti apa yang sudah dijalankan petinggi itu. Sedikit banyak sudah disetir, walaupun memang dia melihat kejadiannya itu benar. Hanya waktu lemparan itu ya? Iya. Kan nggak sampai pembunuhan itu nggak tahu ya? Tidak. Dan dia sekarang itu kan diusut untuk mengungkapkan 3 orang itu. Itu saja. Tapi kenapa malah si HF ini malah mengiyakan bahwa yang ditangkap baru-baru ini bahwa itu Egi yang sebenarnya? Ya karena kan dari pihak petinggi menyuruh si Aib ini, dan sudah dibicarakan, diberitahu dan diyakinkan bahwa itu yang asli, makanya dia ya mengikuti permainannya. Berarti yang menyuruh si Aib ini berarti dari si bapaknya Egi ataupun dari pelaku atau dari si Egi, keluarganya si Egi? Kalau dari bapaknya Egi itu hanya berbicara, sudah jangan membicarakan anaknya lagi Egi itu. Sudah, kamu tutup mulut saja. Cuma bilang itu aja ya? Ya, tapi kan yang lain-lain dari keluarganya Egi itu datang untuk agar tidak terlalu dalam mengungkap siapa Egi sebenarnya. Ikuti saja permainan kami, hanya itu saja. Tutup mulut itu, dan ikuti apa yang dia arahkan tuh. Iya. Dikasih uang enggak itu? Dikasih uang enggak itu? Dijanjikan saja. Apa pekerjaan? Ya nanti katanya akan ada benda-benda seperti itu, baru dijanjikan. Penunggu masalah ini selesai ataupun hilang enggak diusut lagi gitu? Iya, nanti kalau diberikan sekarang, kalau sampai diusut lagi, kemudian ada kasus penyuapan, nanti malah berat lagi. Katanya seperti itu, makanya dia dijanjikan. Apalagi ini juga ada kemunculan Linda juga itu. Kan semuanya sudah permainan. Permainan ya? Orang-orang yang terlibat terdahulu itu semuanya sudah masuk dalam permainan petinggi. Oh ya, kalau si Egi sendiri itu katanya kan kenal sama si AF nih yang kamu tempat itu. Setelah kejadian ini pernah nggak berhubungan lewat telepon? Tidak. Enggak. Si Egi sama si AF itu kenalnya hanya teman ngobrol saja saat di warung itu ya? Iya. Makanya tahu persis bagaimana struktur wajahnya, kemudian teman-temannya, kemudian sampai 8 orang itu ditangkap. Itu kan yang membocorkan juga si Aib. Waktu itu mereka di warung lagi, kemudian diberitakan itu. Juga katanya kan si Aib ini kan waktu kejadian itu terus pulang lagi ke Bekasi. Terus ini akhirnya kok balik lagi. Itu apa karena kan mungkin takut kan harus balik lagi memberi kesaksian ya, apa karena sudah dipanggil apa dibayar itu mulut. Makanya sekarang kan saksi-saksi terdahulu itu dipanggil semuanya sekarang. Semuanya dipanggil, termasuk si Aib ini kan dipanggil. Dan itu dia diinterogasi di dalam ruangan. Itu sampai subuh. Semuanya harus dibicarakan di situ.
Nah ini kan keanehannya kan ini berdasarkan bukti-bukti dari penyidikan kematian jasadnya si Vina itu dicocokkan gennya jari-jarinya itu kan tidak sesuai dengan Egi yang ditangkap sekarang. Makanya kan tidak apa makanya berdasarkan keterangan dari si AF itu ya sehingga ditangkap ya memang itu si Egi, padahal itu sudah ada bukti bahwa sehingga ditangkap itu tidak sesuai, tidak cocok dengan pelaku utamanya kan. Tapi jasadnya saat ditempati harus mengatakan iya. Itu ya. Yang Egi yang sebenarnya itu identitasnya yang saya tuh sudah dirubah, namanya sekarang sudah bukan Egi Setiawan lagi. Oh gitu, dirubah ya? Sudah dirubah, saya tahu, dan kebetulan orang yang ditangkap ini namanya sama. Ya. Ya udah nih, saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, tolong kembalikan saya lagi. Saya tidak mau di sini. Kembalikan sama teman nanti diikuti sama gue di sini ya, ikut sama jasadnya. Nanti saya di apa-apa dicaplok ya. Jangan. Kalau ada urusan sama teman saya ya itu tidak apa-apa. Ya gini aja. Mau dipukul atau jangan saya. Nanti bisik aja ya, si AF suruh jujur ya, jangan berbelit atau minta perlindungan pada pengacara dari keluarga korban. Ya nanti kamu jujur, minta tolong tuh dibebaskan tuh yang Egi palsu tuh, kasihan keluarganya juga kan. Kayaknya sulit. Ya coba aja lah. Juga melihat dari raut wajahnya juga, dari yang ditangkap itu ada sedih, tapi yang sebenarnya marah sih. Ya sedih nggak salah kok. Ya. Emangnya coba nanti bisi ya. Nanti kalau enggak kamu bisi biar nanti ke di sini nanti bawa kamu nanti ya, bagi makan nanti. Ya tapi nanti setelah saya bisiki dia tarik lagi bawa ke sini. Ya nanti urusannya lah nanti kamu nih kawal sama gue di sini nanti. Ya jangan ngikuti saya terus, suruh menghantui AF saja. Nah ya makanya juga lihat kamu lah biar masuk ke mimpinya nanti. Dekat saya. Biar masuk mimpinya nanti. Ya. Jangan nih kamu saya berikan. Ya, saya minta maaf. Ya. Sama-sama. Ya, saya mau kembali. Tolong bantu saya kembalikan. Allah. Shalom. Masuk dulu ke sana. Alhamdulillah, ini tadi sudah selesai bincang-bincang dengan Jin Horin si AF. Tadi sudah berbicara banyak. Semoga apa yang diucapkannya itu benar, tahu bisa membantu mengungkapkan kasus ini dan bisa membantu membebaskan orang yang tidak bersalah, orang yang dikambing hitamkan sebagai pelaku utama. Karena juga sudah ada bukti-buktinya, tapi belum juga selesai untuk kasus ini. Saya bisa berdoa semoga kasus ini cepat selesai dan ditangkap semua pelakunya, bahkan semua backing-backingnya juga ditangkap. Tidak peduli dia punya jabatan tinggi. Semoga ini bisa adil, khususnya pimpinan dari negeri ini bisa adil untuk menemukan siapa jati diri pelaku utama dan otak-otak di belakangnya, pelindungnya. Semoga semua diadili sesuai kesalahannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih setia dengan channel kami. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Juga mau didukung juga channel Padepokan Matos Jagat, juga di subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.